Tim gabungan Jatanras Polda Lampung dan tim TKP 308 harus terlibat baku tembak pada saat menggerebek rumah seorang pelaku perampokan sadis seorang karyawati bank. Sayangnya sang pelaku ini harus meregang nyawa setelah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Martapura, Oku Timur. Waduh, salut banget sama kepolisian yang selalu siap membela kebenaran walaupun taruhannya adalah nyawa. Setelah melakukan pengejaran selama seminggu, tim gabungan TKP 308, Subdit Jatanras Polda Lampung, bersama Satreskrim Polres Lampung Timur dan Polsek Waibungur akhirnya berhasil menemukan lokasi persembunyian pelaku perampokan sadis karyawati BRI Link. Leli Agustin 20 tahun tewas saat berusaha menghentikan perampok yang mengambil uang sebesar 50 juta rupiah Minggu ketiga Januari 2022 lalu. Akibatnya tim terpaksa melumpuhkan pelaku setelah terjadinya kontak tembak dan negosiasi selama hampir 15 menit. Nyerah, hei! Nyerah! Hajar, hajar! Maju dari depan. Ayo dari depan, yuk sama gue ya. Ayo, ayo. Cepat! Beli, awas, beli. Iya, iya. Awas, tahan, kawan! Awas, tahan! Pelaku tewas dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Martapura, Oku Timur. Pelaku perampokan sadis yang menewaskan pegawai Bank BRI Link di Waibungur, Lampung Timur ini bernama Abdian alias Andrian alias Dian, 34 tahun. Warga desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buai Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Pasca melumpuhkan pelaku, polisi menemukan 3 pucuk senjata api rakitan dan belasan amunisi milik pelaku. Polisi juga turut memeriksa 3 orang lain yang berada di lokasi yang sama yang patut diduga berkaitan dengan upaya membantu pelaku. Dalam catatan kepolisian, Abdian alias Andrian alias Doni tercatat sebagai pelarian atau DPO Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ia melarikan diri dari lapas Kendal pada November 2021 lalu. Direktur Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Renold Tagalung, bersama Kasubdit Jatanras, AKBP Yustam Dwi Eno, langsung menuju lokasi penangkapan pelaku rampok untuk memimpin langsungnya olah TKP. Hari ini kita kerja cepat, langsung kita cabut. Setuju ya Pak Adhika? Nah, Selain mengenal pelaku, ketiga pelaku lain juga didapati tengah berpesta sabu. Hasil pemeriksaan ketiganya positif menggunakan narkoba. Di dalam rumah, polisi juga mendapati sepeda motor milik pelaku dengan bentuk yang tak utuh lagi.
Sepeda motor ini sebelumnya digunakan untuk melakukan kejahatan. Tim gabungan menemukan sejumlah barang bukti dan fakta baru. Ada nyangkut ya mas? Dikawal petugas jajaran Polres Oku Timur yang kembali menggali identifikasi di dalam rumah orang tua pelaku. Polisi pun menemukan sejumlah titik bekas penembakan yang masih terdapat proyektilnya. Polisi juga menyita tas pelaku yang berisi senjata tajam dan sejumlah amunisi aktif, baik yang di dalam kaleng maupun yang berserakan di lantai. Ini adalah lokasi di mana persembunyian pelaku yang kemarin melakukan tindak pidana di Lampung Timur. Pada saat dilakukan penggerbekan, terjadilah perlawanan secara aktif yang dilakukan oleh tersangka dengan menggunakan 3 senjata api rakitan. Tapi kita akan pastikan dulu secara forensik. Izin Pak, boleh ditunjukkan tempat apa yang proyektil yang masih Ada bisa kita... beberapa proyektil yang memang masih ada di TKP. Ini salah satunya. Kemudian ini kita kasih tanda untuk TKP juga untuk identifikasi. Siap. Kemudian ada beberapa yang masih kita juga. Karena arahnya dari tempat persembunyian melakukan perlawanan penembakan yang membabi buta dengan brutal. Ini juga diantaranya. Ini ada juga. Polisi juga menemukan fakta-fakta baru setelah berkoordinasi dengan Polda Sumsel. Pelaku ternyata juga merupakan eksekutor sadis pembegalan di Ogan Komering Ilir yang menewaskan korbannya. Baik, pagi ini kita melaksanakan penyempurnaan olah TKP yang telah dilaksanakan sejak tadi malam, tepatnya kurang lebih setelah melakukan penindakan pukul 17.10 dari tim gabungan Polda Lampung maupun jajaran, yaitu Polres Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan dibantu oleh Polda Sumatera Selatan maupun Polres Oku Timur melakukan bersama-sama pengamanan dalam pelaksanaan olah TKP. Dan saat ini dari beberapa yang dilakukan pengamanan tidak terlepas yaitu senjata api maupun peluru dan proyektil-proyektil yang dampak dari adanya baku tembak yang dimulai oleh dari pelaku. Sehingga saat ini penyempurnaan itu semua menjadi bagian dari penyidikan untuk kelengkapan berkas dan pengembangan kepada dugaan-dugaan bila mana ada pelaku. Dan saat ini kita juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang, juga bekerja sama dengan jajaran Polda Sumsel, tepatnya Polres Oku Timur. Demikian. Ia lakukan pembegalan sadis terhadap korban laki-laki, pengendara sepeda motor Matic, yang tewas ditembak pelaku di depan istri dan anaknya setelah merampas sepeda motor yang dikendarainya. Ini peluru aktif yang ditemukan saat olah TKP kedua. Begitu cepat, begitu banyaknya suara letusan yang terdengar, sehingga membuat anggota harus bersikap selain memberikan peringatan dan memberikan tindakan tegas terukur. Untuk pelaku sendiri memang sudah teridentifikasi, baik pelaku ini telah menjadi residivis yang dimulai dari tahun 2016 selaku pelaku curanmor dari Polda Sumsel, 2018 DPO curanmor dari Polda Sumsel,
dan tahun 2020 melakukan curas Indomart di Jawa Tengah, melaksanakan menjalani hukuman di Lapas Kendal, dan November 2021 kabur dari Lapas Kendal. Penyidik Satreskrim Polres Lampung Timur dan Polda Lampung memeriksa 3 orang lain yang berada di lokasi penangkapan yang diduga berkaitan dengan kejahatan pelaku. Sementara guna kepentingan forensik, jenazah pelaku telah diautopsi dan dikembalikan ke pihak keluarga untuk dimakamkan.